Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang keempat, mulai dengan ayat 1 sampai dengan panjang sampai dengan ke-45. Dari Yohanes pasal keempat saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur puji kepada Tuhan untuk hari ini. Ajar kami senantiasa merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Berkati waktu kami ketika kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Berikan berkat sorgawi-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Ajar kami juga hidup berbijaksana dengan hari yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang keempat, saya akan membaca mulai dengan ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis selain murid-muridnya. Jadi murid-muridnya yang diberi perintah oleh Yesus untuk membaptis, Yesus sendiri dicatat tidak melakukan pembaptisan. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Lebih cepat kalau tidak melintasi daerah Samaria, tetapi dikatakan Yesus perlu melintasi daerah Samaria, but he needed to go through Samaria. Maka sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub, sumur yang dipakai oleh penduduk setempat, masyarakat setempat untuk mendapatkan air. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Yesus duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Yesus sebagai manusia, 100% manusia, mengalami juga keletihan seperti yang dialami oleh manusia lain. Dan saat itu diperkirakan sekitar pukul 12 siang. Jadi istilahnya diterik matahari. Orang pergi untuk menimba air dari sumur itu, pergi mengambil air biasanya kalau hari masih agak dinginan ya, belum panas. Jadi kalau jam 12 malam ya, jam 12 siang, jam 12 malam, jam 12 siang itu ya pada normalnya tidak ada orang yang pergi untuk mengambil air di sumur Yakub karena panas ya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang tertentu seperti emergensi ya, hal-hal yang mendadak harus mengambil air saat itu. Di ayat ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Seorang perempuan Samaria datang jam 12 siang sendirian mau menimba air. Tidakkah itu menimbulkan satu pertanyaan? Biasanya seorang wanita kalau nimba air itu mereka datangnya sama-sama dengan wanita lain ya. Itu juga bagi keselamatan mereka, tidak sendirian. Tapi perempuan ini datang sendiri di tengah hari untuk menimba air. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, "Berilah aku minum."
Yesus minta kepada perempuan Samaria ini dengan berkata, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Saat itu murid-murid Yesus tidak ada bersama-sama dengan Yesus. Jadi saat itu yang terjadi hanya Yesus dan perempuan Samaria yang datang untuk menimba air di siang itu. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Ada catatan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab perempuan itu kepada Yesus, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Itu sesuatu hal yang aneh bagi orang Samaria. Orang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria. Orang Yahudi itu merendahkan orang Samaria. Orang Yahudi itu tidak suka terhadap orang Samaria. Sebaliknya juga orang Samaria tidak menyukai orang Yahudi. Tetapi Yesus pergi dan duduk di pinggir sumur Yakub itu, justru minta kepada seorang wanita Samaria yang datang di siang hari itu untuk menimba air. Seorang wanita Samaria ini tidak menunjukkan jikalau dirinya takut menghadapi Yesus. Dia berani menjawab, ya. Dia berani menjawab, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku?" Dia seolah-olah sudah terbiasa menghadapi lelaki-lelaki lain yang mencoba berkomunikasi dengan dia. Mungkin pikirnya, mau apa ini ya? Lelaki asing ini minta minum kepadaku, buat apa? Kok lelaki kok justru minta minum kepada yang perempuan? Bukannya aku pinjam timbamu biar aku bisa mengambil air. Justru dia minta agar wanita itu yang memberi minum kepada orang asing yang datang kepadanya. Jawab Yesus kepada wanita itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jikalau engkau tahu tentang pemberian Allah, ya, dan siapakah dia yang berkata kepadamu?" Ya tentunya wanita ini tidak tahu. Yang dia tahu kan orang ini adalah orang asing yang datang di siang hari, dia jumpai dan justru minta air minum. Nah, "Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, bukannya tambah bingung lagi ya perempuan ini. Pertama, lelaki asing ini telah minta kepada wanita Samaria ini untuk diberi minum. Kemudian, kedua, lelaki asing ini kembali berkata kepada wanita ini, "Jikalau engkau tahu siapa, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jikalau engkau tahu tentang pemberian Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum." Tambah bingung lagi, ini lelaki mau apa gitu ya. Kau berkata seperti itu. Kemudian di ayat 11 perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuan." Di dalam bahasa Indonesia ditulis Tuhan, itu berkata daripada kata Tuhan di sini terambil dari kata Kyrios yang artinya Tuan, atau kalau dalam Anda lihat film-film atau dokumentari Inggris yang berbahasa Inggris dan dokumentari Barat lah istilahnya begitu kan, sering digunakan kata Lord ya, Lord Adam dan sebagainya gitu ya, Tuan Adam. Disinilah digunakan sebutan Tuan, sebutan yang menghormati akan lelaki ini. "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ya. Kok dia berkata kepadaku,
Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini lelaki ini mau bermain-main kata dengan aku atau gimana ya? Sehingga wanita ini berkata kepada Yesus, "Tuan, engkau tidak punya timba ya, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalam ternaknya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya." Ayat 13, kemudian balik lagi Yesus menjawab kepada wanita itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Tambah bingung kan ya? Tambah bingung. Iyalah, sebagai manusia, ya saya sekarang haus, saya minum air ini. Ya nanti saya haus lagi. Ya meskipun di situ ada sumber air dari sumur Yakub itu, orang yang mengambil air dari situ dan setelah diminum habis, ya haus lagi, akan balik lagi. Itu hanyalah hal-hal yang alamiah ya. Ini mungkin membuat wanita itu juga bertanya-tanya, ini apa yang mau dikatakan oleh lelaki asing ini kepada dia ya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lah kamu timba aja ndak punya. Ya, tali dan ember untuk ngambil air aja nggak punya, kok kamu bisa berkata seperti itu kepadaku? Tidakkah itu membingungkan, saudara? Ya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Loh, perkataan apa lagi ini? Perkataan apa lagi ini? Kamu sudah datang sendiri, tidak bawa alat untuk nimba air, keletihan, kehausan, minta air. Sekarang kamu ngomongnya seperti ini, apa kamu ngelantur? Kamu minta air kepadaku, sedangkan kamu sendiri akan memberikan air yang membuat seseorang itu tidak akan kehausan lagi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya. Kita lanjutkan lagi, saudara. Di ayat 15, kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, oke, yuk kita mainkan game ini. Let's play the game." Kemudian perempuan itu berkata, "Tuan, berikanlah aku air itu, ya, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tentunya bukan itu yang dimaksudkan ya. Tetapi entah mengapa wanita ini akhirnya menjawab itu, atau dia sedang berpikir kalau laki-laki asing ini mau bermain-main kata, ayo silahkan main-main kata dengan aku ya. "Tuan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus ya, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ya. Kata Yesus kepada wanita itu, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Itulah yang lebih tepat ya. Itulah yang lebih tepat ketika ada orang laki-laki berbicara kepada wanita yang sendirian, itu sebetulnya tidak pantas. Di zaman itu, di adat itu tidak pantas, saudara. Lebih-lebih bagi orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri di zaman itu, di adat itu, kalau ketemu istrinya di jalan, kalau ketemu anaknya perempuan di jalan, mereka tidak menyapa. Baru nanti kalau sudah sampai di rumah, itu mereka berbicara. Lebih-lebih lagi di sini, Yesus sebagai orang Yahudi menemui seorang wanita Samaria yang oleh Yahudi itu dianggap rendah dan tidak disukai. Bahkan bagi orang Yahudi, orang Samaria itu lebih rendah, lebih jelek daripada bangsa lain. Sedangkan Samaria sendiri
adalah orang yang terdiri dari setengah Yahudi dan setengah bangsa lain, yang terjadi dimulai sekitar tahun 700 sebelum Masehi, ya, karena pernikahan campuran dengan orang Syria. Di sini Yesus berkata kepada wanita itu, "Pergilah, ya, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ya. Dan datang ke sini. Di sini sudah terjadi pelanggaran adat istiadat. Ya. Yesus pergi ketemu berbicara dengan wanita ini sendiri itu sudah melanggar adat istiadat orang Yahudi. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepada wanita itu, tepat, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Jadi perempuan ini berkata jujur. Perempuan ini menjawab dengan jujur jikalau dia tidak mempunyai suami. Ayat 18, perhatikan saudara. "Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu, yang keenam ini bukan suamimu. Ya, kamu kumpul kebo," istilahnya begitu ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Engkau berkata benar. Saudara, jangan kira Tuhan Yesus tidak tahu kalau kamu kumpul kebo. Jangan kira Tuhan Yesus tidak tahu kalau kamu itu, ya, yang wanita ganti lelaki demi lelaki demi lelaki demi lelaki, atau kamu yang lelaki ganti wanita, ganti wanita, ganti wanita, ganti wanita. Jangan kira Tuhan Yesus tidak tahu. Bahkan kalau sekarang kamu tinggal sebagai wanita dengan lelaki, tidak menikah, jangan kira juga Tuhan Yesus tidak tahu. Tuhan Yesus tahu kalau kamu itu kumpul kebo. Ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya. Engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dengan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu mengambil kesimpulan, kalau bukan nabi tidak akan bisa berkata demikian. Kalau bukan nabi, dia tidak akan tahu kondisiku, apa yang sudah aku lakukan di dalam hidupku. Ya. Oke, ayat 19, ayat 20. Kan di ayat 19 dia sudah menyimpulkan jikalau Yesus itu seorang nabi. Kalau begitu, mari kita berbicara tentang agama. Ya. Ayat 20, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Ya. Nenek moyang perempuan Samaria itu menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan, kamu orang Yahudi, ya, katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi menurut kami yang benar itu di gunung ini, tetapi menurut kamu yang benar itu ada di Yerusalem. Jadi ada 2 kelompok yang memiliki kebenaran masing-masing. Menurut mereka, di mana mereka paling benar itu untuk menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepada wanita itu, "Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Yesus berkata kepada wanita ini sudah mengakui jikalau Yesus adalah seorang nabi. Ya. "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Perhatikan ayat 22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal." Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Kamu bisa mengatakan kalau nenek moyangmu menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu sendiri tidak mengenal. Yesus mengenal nenek moyang wanita Samaria ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus berkata, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Sedangkan Yesus sendiri sebagai orang Yahudi dimusuhi oleh bangsa Yahudi. Jadi mungkin Anda saat ini, kalau Anda tidak mau menerima Yesus karena Yesus itu datangnya dari bangsa Yahudi. Lah Yesus sendiri juga dimusuhi oleh bangsa Yahudi sendiri. Dia dimusuhi oleh para ahli agama orang Farisi. Tetapi Yesus mengatakan, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu ada di dalam Yesus yang lahirnya melalui bangsa Yahudi. Jangan karena Yesus dilahirkan dari bangsa Yahudi, jangan karena Anda benci orang Yahudi, Anda menolak keselamatan Allah yang sudah Allah berikan di dalam Yesus. Yesus sendiri dimusuhi, dibenci, bahkan dibunuh oleh bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya baca sekali lagi ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Baik Yerusalem maupun gunung yang dipakai untuk menyembah oleh wanita itu dan nenek moyang mereka gara-gara itu bisa bertengkar. Tetapi Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh. Dan bagi Anda sebagai orang Kristen, Anda pergi di hari Minggu ke gereja untuk menyembah, itu adalah perintah Alkitab sendiri. Tetapi baik Anda saat itu di hari Minggu menyembah, maupun saat ini Anda di rumah menyembah, itu adalah sama penyembahan yang benar jikalau Anda menyembah Allah di dalam roh, bukan hanya di dalam penampilan Anda. Oleh karena itu sembahlah Allah di dalam roh, sehingga dimanapun Anda menyembah, baik di Yerusalem, di tempat Anda di mana saat ini berada, kalau Anda menyembah Allah di dalam roh, Allah akan melihat sama. Jangan kira kalau Anda pergi ke Yerusalem dan menyembah dari Yerusalem, Allah akan menganggap Anda lebih baik. Penyembahan Anda tergantung dari hati Anda. Kalau Anda saat ini menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran di tempat di mana berada, dibandingkan kalau Anda pergi ke Yerusalem menyembah dengan mau memamerkan orang, nih aku di Yerusalem menyembah Allah, itu sebenarnya justru tidak menunjukkan kebenaran. Karena penyembahan Anda di Yerusalem itu hanya untuk kebanggaan, hanya untuk kesombongan diri Anda. Allah sendiri menghendaki penyembah-penyembah yang benar,
yang lahir dari dalam hatinya. Tempat tidak menjadi jaminan jikalau Anda menyembah Allah dengan benar. Jaminan yang benar kalau Anda menyembah Allah dengan benar adalah jikalau Anda menyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam roh dan dalam kebenaran. Hidup Anda sebenarnya adalah penyembahan Anda kepada Allah. Oleh karena itu, jangan kotori hidup Anda dengan hal-hal yang berisi kenajisan. Jangan kotori hidup Anda dengan hal-hal untuk mau ganti lelaki demi lelaki demi lelaki, atau wanita demi wanita atau demi wanita. Itu tidak akan memuaskan. Seperti wanita ini, itu tidak akan memuaskan. Mungkin itu menjadi godaan Anda, tetapi ketahuilah, seperti apa yang sudah Yesus katakan, itu tidak akan memberikan kepuasan. Di dalam Yesus ada kepuasan. Di dalam Yesus ada sumber air yang akan memuaskan. Karena Yesus itulah sebenarnya kepuasan bagi setiap manusia yang mencari Allah. Di dalam Yesus ada kebenaran. Roma 12 ayat 1 saya akan baca, saudara. Roma 12 ayat 1, perhatikan. Lebih-lebih kalau Anda orang Kristen, perhatikan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah saya yang sejati, ibadah Anda yang sejati sebagai orang Kristen itu sebenarnya lebih nyata adalah kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mempersembahkan hidup ini bagi Allah. Kalau Anda isi hidup Anda sehari-hari dengan kotoran, dengan kenajisan, Anda hanya berpura-pura bersih, seminggu sekali datang ke gereja, itu sudah sama sekali salah. Penyembahan Anda yang benar adalah kehidupan Anda saat ini, besok, dan seterusnya selama Anda masih diberi hidup oleh Tuhan. Oleh karena itu, Anda yang mendengar, lebih-lebih orang Kristen, sembahlah Allah dengan hidup Anda dari hari ke hari, dengan berisikan kebenaran, bukan dengan kenajisan. Banyak orang Kristen yang najis, banyak orang Kristen yang isinya pikirannya kotor. Ada orang Kristen yang kumpul kebo, seperti wanita tadi. Bertobatlah Anda kalau Anda mendengarkan bisikan Roh Kudus yang mau menginsyafkan Anda. Ayat 25 saya lanjutkan. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia, akulah Mesias itu, yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yesus menyatakan dirinya kepada wanita itu, jikalau dia adalah Mesias. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia menyatakan dirinya kepada bangsa Yahudi menolak dia. Dia menyatakan dirinya kepada wanita yang mungkin dikucilkan karena dosanya, tetapi wanita itu percaya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Siapa bilang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias? Ini adalah salah satunya, ada di tempat lain. Yesus sendiri menyatakan jikalau dirinya adalah Mesias. Dia adalah Kristus yang diurapi Allah. Mesias artinya juru selamat. Dialah Yesus.
Dialah Yesus. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Karena menurut adat itu tidak diperbolehkan, najis. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Apa yang terjadi? Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Perempuan ini lupa. Dulunya dia malu untuk bertemu dengan masyarakat umum karena perbuatan dosanya. Tetapi setelah dia bertemu dengan orang yang benar, yaitu Yesus, Allah yang membenarkan setiap manusia yang mau menerima kebenaran Allah, dia lupa. Justru dia membuka dirinya kepada masyarakat umum dengan berkata, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ada orang yang mengatakan segala dosaku. Yesus tahu segala dosa Anda. Yesus tahu segala dosa saya. Permasalahannya, maukah kita masing-masing bertobat? Jangan kira loh, kalau Tuhan Yesus itu tidak melihat perbuatan Anda saat ini dalam dosa Anda. Jangan kira loh kalau Anda itu kumpul kebo. Jangan kira loh kalau Anda itu punya pikiran mau sebanyak mungkin ganti pasangan. Sebagai orang Kristen, belajarlah daripada wanita Samaria ini. Bertobatlah. Sampai di mana tadi? Oke, ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi berbondong-bondong orang kota itu pergi mendatangi Yesus di sumur Yakub. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak Yesus, katanya, Rabi, makanlah. Rabi, makanlah. Apa yang mau saya katakan di sini, saudara? Seringkali seorang hamba Tuhan itu lupa untuk makan karena sibuknya di dalam pelayanan, karena sibuknya belajar Alkitab, bisa lupa makan. Jadi perlu ada orang yang mengingatkan. Tetapi hati-hati juga dengan makanan. Makanan bisa menjadi jerat bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa kelihatan jadi rakus karena makanan. Hati-hati, itu juga boleh menjadi peringatan bagi saya sendiri dan Anda yang tidak tahan melihat makanan. Hati-hati, jangan karena makanan sebagai hamba Tuhan Anda jadi kolesterolan. Kita disuruh menjaga kesehatan kita agar kita bisa menjadi seefektif mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Hati-hati dengan makanan. Jangan Anda jadi gendut, rakus, tidak bisa menguasai diri karena makanan, dan tidak efektif bagi pekerjaan Tuhan. Maka murid-murid itu berkata, ayat 32, akan tetapi Yesus berkata kepada murid-murid, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada Yesus untuk dimakan? Kata Yesus kepada murid-murid, makananku ialah melakukan kehendak Allah
yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Makanan Yesus adalah untuk melakukan kehendak Allah, dan Yesus akan menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Itu saudara. Dan Yesus telah selesaikan pekerjaan Allah di atas kayu salib. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Menurut musim saat itu, 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Lihatlah, banyak jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai. Ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik usaha mereka. Wanita ini telah mendengar, telah membaca tentang akan datangnya Mesias, Juru Selamat yang diberikan Allah. Dan Yesus sendiri telah menyatakan dirinya kepada wanita itu jikalau dialah Mesias itu. Dan disinilah saudara, banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai, untuk digembalakan. Lihat, di sekitar kita banyak juga jiwa-jiwa yang demikian. Tetapi permasalahannya, kita seringkali tidak bisa melihat dan belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi keluar ke tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh para ahli agama, yang tidak dijangkau oleh para pendeta. Yesus pergi ke tempat-tempat di mana orang mengucilkan orang-orang seperti wanita Samaria ini. Yesus mendekati mereka. Yesus tidak berkata, kamu bertobat. Kamu saat ini kumpul kebo bertobat. Tidak demikian, saudara. Yesus mencoba membangun komunikasi dan akhirnya membuat wanita itu bertemu dengan dosanya sendiri. Saudara, ada satu pelajaran yang baik sebetulnya, agar kita mau keluar ke tempat-tempat yang demikian dan membawa berita damai, sejahtera, sukacita di dalam keselamatan Yesus Kristus. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kesaksian wanita itu kepada banyak orang bahwa Yesus telah mengatakan segala dosanya. Yesus telah melihat apa yang telah diperbuat oleh wanita itu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Kalau Yesus sudah mencelikkan mata hati Anda dan Anda bertobat, jangan usir Yesus. Undang Yesus untuk tinggal bersama Anda selamanya, sehingga Anda tidak lagi akan terjerat dan ingin untuk mengulang dosa Anda. Yesus akan memuaskan hidup Anda. Karena di dalam Yesus ada aliran air hidup yang akan memberi kehidupan dan menjadi kepuasan bagi setiap orang yang percaya.
Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Ini adalah satu komunitas yang dikucilkan oleh bangsa Yahudi, yang dimusuhi oleh bangsa Yahudi, tetapi justru Yesus sendiri pergi tinggal di antara mereka, dan banyak dari mereka yang mendengar Yesus percaya, saudara. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Yesus, dan kami tahu bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Ini adalah pengakuan dari komunitas tersebut, masyarakat tersebut, jika inilah Yesus yang sudah menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria jikalau dia Mesias, tetapi orang-orang yang datang itu sendiri telah mendengarkan Yesus dan memberikan kesaksian jikalau Yesus ini benar-benar Mesias. Dia bukan hanya juru selamatnya orang Yahudi, tetapi juru selamatnya seluruh umat manusia. Dan hanya ada satu, saudara, yang diberikan Allah kepada manusia, seluruh bumi ini, seluruh dunia ini, yaitu Yesus, yang bisa menyelamatkan Anda dan Anda yang lain. Hanya ada satu keselamatan, yaitu Yesus. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati.